Oke, halo teman-teman semua. Ya, selamat pagi menjelang siang. Langsung aja, kita nggak usah pakai intro yang kepanjangan, karena memang ini adalah lanjutin yang tadi ya. Jadi teman-teman semua, memang sudah waktunya sistem pendidikan di Indonesia ini dirubah total. Bukan hanya sekedar bongkar pasang kebijakan, bukan hanya sekedar bongkar pasang kurikulum, gabung pisah Kementerian Pendidikan. Harusnya ditentukan. Makanya kan saya selalu bilang ya, kan orang-orang Indonesia ini kan prinsipnya bagus, ambil yang baik, buang yang buruk, nggak peduli dari mana sumbernya, ya kan. Nah, GBHN itu kan bagi sebagian dari Anda kan terdengar asing ya, karena itu adalah kebijakan Orde Baru, kebijakan Presiden Soeharto, ya kan. Oke lah, kita boleh berbicara buruknya 32 tahun kepresidenan Pak Harto. Oke, itu memang tidak bisa kita bantah. Itu undeniable. Tapi ada beberapa yang bagus ya kan. Salah satunya apa? GBHN. Kalau zaman dulu ada namanya kelompok pencapir, tapi kita nggak bahas itu. Ya, kita nggak bahas kelompok pencapir, tapi kita bahasnya GBHN. Ya, ada namanya GBHN, garis besar haluan negara. Ya, GBHN ini kan bisa dipakai untuk menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan itu seperti apa. Atau orang-orang Indonesia ini mau dibikin jadi apa. Contohnya seperti yang dilakukan kayak tadi pagi kita udah bahas ya. Kurikulum pendidikan di US, di Amerika Serikat, memang lebih mengarahkan orang-orang Amerika, orang-orang US itu untuk menjadi profesional. Menjadi ahli. Jadi tenaga ahli, tenaga profesional. Itu sebabnya kenapa banyak orang Amerika yang jarang banget lulusan sarjana, jarang banget mendapat bachelor's degree. Ini undeniable. Itu nggak bisa dibantah. Ya, ini harus kita catat sama-sama. Itu poin pertama. Yang kedua, Jerman lebih banyak mencetak orang-orang yang berkiprah di bidang engineering. Itu sebabnya makanya kenapa sistem pendidikan di Jerman itu banyak yang mengarahkan orang-orangnya berkiprah di dunia engineering. Sehingga kita bisa lihat produk-produk engineering dari Jerman ya. Mobil Jerman, kapal-kapal bikinan Meyerwerft ya, kapal-kapal laut ya, bikinan Meyerwerft, pesawat-pesawat Airbus. Itu kan semua dari tangan para engineer dari Jerman. Sebagian besar produk dari German Engineering ya, dari para insinyur-insinyur Jerman kebanyakan. Anda tahu kapal Pelni nggak? Kapal Pelni itu bukan dibikin di sini, tapi dibikin di Jerman, di Meyerwerft. Dan kita bisa lihat kan, kapal-kapal Pelni sampai hari ini masih bagus-bagus, masih layak-layak, masih operasional, layak layar gitu. Nah, itu Jerman. China atau Tiongkok mendorong banyak orang untuk menjadi wira swasta, jadi entrepreneur, menjadi pebisnis, ya, menjadi pebisnis. Saya memang sengaja muter untuk membuang banyak waktu karena saya tahu Zohor masih ya 10 menit lagi ya. Ya seperti itu teman-teman ya. China mendorong orang untuk menjadi entrepreneur, jadi pebisnis, jadi pengusaha. Nah itu sebab makanya kenapa kurikulum pendidikan di China, di Tiongkok itu banyak mempush orang untuk menjadi para wirausaha, para entrepreneurs, para pebisnis. Ya. Tidak salah. Sekali lagi. Nah, sekarang Indonesia mau bagaimana ke depan? Atau Singapura mendesain kurikulumnya sehingga orang-orangnya bisa ber-IQ tinggi seperti itu karena Singapura ingin mencetak banyak saintis, banyak ilmuwan. Di samping banyak para usahawan, para pebisnis. Itu Singapura, teman-teman. Ya, itu Singapura.
Makanya kenapa IQ mereka bisa sangat tinggi. Tertinggi di dunia malah. 102 ya. 102 apa, pokoknya di atas 100 lah IQ-nya. Tapi segituan lah. Nggak nyampe 110, nggak nyampe 110. Itu. Jadi orientasi pendidikan itu harus kemana? Orientasi pembangunan. Makanya kenapa ada GBHN zaman dulu yang kemudian dihapus. Ya. Sekarang orang banyak ramai tentang bicara menghasilkan para penghafal Al-Quran. Itu bagus. Kenapa nggak diarahkan ke sana misalkan? Sistem pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencetak banyak penghafal Al-Quran. Nggak apa-apa. Ya. Bikin sistemnya yang mengarah ke sana. Atau Indonesia ini terkenal karena pertaniannya. Nah, bikin dong sistem pendidikan yang mendorong banyak orang untuk menjadi petani. Atau bikin banyak orang. Kan Indonesia disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto kan mau menjadi granary of the world, lumbung pangan terbesar dunia gitu. Lah bikin dong sistem pendidikan, ya, sistem pendidikan, silabus pendidikan, education plans, rencana pendidikan, rencana jangka panjang, rencana pendidikan yang membuat orang, yang mengarahkan orang itu berkecimpung di dunia pangan. Ya. Jadi memang harus dirubah orientasinya menjadi membangun orang Indonesia yang berkiprah di dunia pangan. Membangun orang Indonesia yang berkecimpung di dunia pertanian. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau memang mau diarahkan ke sana. Kalau mau difokuskan ke sana. Jadi biar gak linglung. Gak linglung. Ya. Kan zaman Pak Harto ini kan sudah banyak dibangun ini. Sebuah ekosistem untuk mendorong banyak orang Indonesia menjadi petani. Banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya istilah pertanian. Banyak berharap usaha pertaniannya diterusin oleh anaknya. Bapaknya kakeknya petani, nenek bapaknya petani, ibunya petani, anaknya pun juga terusin usaha pertaniannya itu. Harusnya. Banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya itu untuk mendorong pertanian di zaman Pak Harto. Karena di zaman Pak Harto itu memang orientasinya mengarah ke sana. Baru setelah di era reformasi ini kalang kabut. Mau dibawa kemana? Pertanian udah mulai gak diperhatiin. Ya, industrialisasi, banyak para pelaku industri yang memilih untuk meninggalkan Indonesia karena belibet dan segala macamnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi Indonesia harus tahu dulu apa kelebihannya, arahkan orang untuk ke sana. Kalau Indonesia kelebihnya di sektor pertanian, ya arahin dong sistem pendidikan orang aktif di bidang pertanian. Kalau Indonesia mengaku diri kandungan energi bumi, kandungan energi sumber daya alamnya banyak, melimpah ruah, gitu ya. Ya arahkan orang untuk berkecimpung di dunia energi, sumber daya alam, sumber daya mineral, harusnya. Apalagi Indonesia punya laut yang luas. Bikin dong orang-orang yang berkiprah di bidang pengolahan sumber daya air. Ya, atau bikin dong orang-orang Indonesia yang bisa menciptakan energi dari air laut atau sea energy. Harusnya. Arahin ke sana GBHN itu. Menciptakan insan-insan yang mempelopori energi maritim atau maritime energy. Energi kelautan, energi dari laut, sea energy. Harusnya begitu. Harusnya. Ya, bukan latah ikut sana, ikut sini. Ya, kalau yang baik gak apa-apa kita ikutin. Tapi kalau ternyata sesuatu itu tidak baik, tidak harus diikuti juga kan? Ya, itu teman-teman. Sedikit urun rembuk dari saya, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak ada hal yang sempurna di muka bumi ini ya. Setiap negara, setiap era kepresidenan di Indonesia pasti punya plus minusnya masing-masing. Ya, apa yang bagus dari era Pak Harto tidak salahnya diteruskan di era reformasi. Apa yang bagus di era Presiden Jokowi tidak ada salahnya diteruskan di era Presiden Prabowo. Apa yang bagus di era Presiden Prabowo tidak salah untuk diteruskan di presiden
berikutnya. Demikian, terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi.